analysis of varian ya. Dari yang dimaksud. Ini semua bisa dikerjakan dengan menggunakan SPSS. Jadi nanti kalau ya silakan. Ya silakan, sudah Ibu absen semua. Ya. Nanti bisa dicoba mumpung ketemu Ibu, kemarin kan juga Ibu beri untuk latihan apa itu soal-soal gitu toh. Kalau bagaimana mau dikerjakan dengan SPSS. Sudah install SPSS, ada yang sudah? Ada yang sudah, ada belum? Kalau yang ada yang sudah, mari kita bermain nanti di SPSS. Cuman yang nomor satu yang harus benar itu adalah manajemen datanya dulu. Ya, kalau manajemen datanya salah, walaupun kita dibantu oleh software, ya kan salah, nggak bisa pas. Nanti kita coba, ini manualnya dulu, ya secara manual, cara menghitungnya seperti ini, gitu. Nah, nanti bagaimana kalau kita punya data itu kita masukkan di dalam software, katakanlah SPSS. Punya banyak, ada SPSS, ada Minitab, ada itu. Menurut Ibu SPSS itu bisa lumayan lah, bisa membantu gitu ya. Jangan sampai nanti kalau pas lagi kita harus menganalisis data daripada itu membuatkan orang, kadang-kadang itu kalau tidak signifikan dia ngomong ini sudah signifikan dirubah, kan kita nggak ngerti gitu ya. Maka kita harus belajar sendiri bagaimana untuk menganalisis data. Sebenarnya bagian dari statistik itu kan cuman untuk analisa data di dalam metodologi, kan gitu ya. Jadi di dalam hal ini kita mencoba untuk menampilkan yang terkait dengan one way ANOVA. Nanti maksud Ibu akan Ibu ajarin bagaimana mengentry datanya, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah analisis gitu ya. Nah ini one way teorinya dulu. Jadi kalau one way ANOVA itu adalah analisis of varian yang digunakan untuk mengklaim 3 atau lebih dari populasi. Jadi berapa kelompok. Jadi kalau dia sampai mempunyai kelompok sampai yang ke K, misalnya Mas dan Mbak itu mau melakukan penelitian uji beda. Seandainya yang pertama akan diberikan sebuah kontrol, kelompok yang kedua, yang pertama itu ada kontrol, kemudian ditambahkan sesuatu, mungkin kalau itu sebuah larutan atau apa, biasa 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, apakah itu ada suatu perbedaan? Nah, maka kita mengetes dengan menggunakan one way ANOVA. Maka di dalam hal ini, ya kalau dia 2, yang independen gunakan TITET. Harapan Ibu pengen ketemu itu latihan-latihan yang ada di latihan itu dicoba untuk di-run menggunakan SPSS. Yang paling utama itu adalah bagaimana manajemen datanya. Kalau kita manajemen datanya salah, ya sudah, kita nggak tahu maunya yang harusnya independen. Dependen variabelnya salah memasukkan, berarti kan kebalik. Nah, yang begitu-begitu yang Ibu ingin sampaikan ya. Jadi one way ANOVA, di mana di sini adalah tes untuk 3 lebih. Kalau 2 itu menggunakan t-test. Ya, nah berikutnya adalah kalau dengan merespon variabel-variabel dalam hal ini adalah untuk mengkompar, jadi membedakan. Nah, kemudian di dalam faktor variabel itu apa yang menjadi batasannya itu sebagai kelompok itu adalah yang digunakan adalah kategori variabel. Ya, jadi maka di sini di sini kan being used to define the group. Jadi kelompok-kelompok ini tadi
Katakanlah ada kelompok A, B, C, D, E, F, G, sampai yang ke K. Nah, itu yang nanti akan sebagai variabel kategori. Oh, nggak gerak? Oh, berarti nggak usah pakai ini kayaknya. Kalau coba kalau pakai ini, gerak? Berarti nggak usah pakai slideshow. Ya, berarti nggak usah pakai slideshow. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan bahwa di sini nanti sebagai faktornya adalah sebagai variabel kategori. Ya, kemarin kan Ibu juga sudah di awal sudah menerangkan mana yang sebagai variabel kategori, kemudian continue, jenis variabelnya adalah ada yang pertama itu adalah yang empat pengukuran itu ya. Jadi ada nominal, ordinal itu kategori. Kemudian kalau kita apa itu yang kedua adalah interval dan rasio ya. Nah, kemudian dalam grup ini kan bisa we will assume chi sampel group. Jadi berarti bisa sampai kelompok yang ke K ya. Di dalam apa itu one way ini setiap nilai diklasifikasi dalam hal kalau kita menggunakan satu arah saja, maka one way biasanya adalah terhadap kolom. Ya, nanti kalau contohnya akan lebih apa itu bisa kita lihat ya. For example, include ini adalah mengkompar antara gender, race, political party, kemudian color dan seterusnya. Ini yang dinamakan apa itu kalau enggak nominal, ordinal ya. Kemarin kan di awal sudah begitu. Nah, bagaimana data itu kita bisa menggunakan apa itu analisa of varian ini ya dengan diasumsikan bahwa data adalah random. Kemudian yang kedua adalah varian ini the variances of each sample are assumed equal. Nah, nanti di dalam SPSS itu ya ada di mana dia untuk mengetes apakah itu adalah mempunyai varian yang sama ya diasumsikan mempunyai varian yang sama. Nah, kemudian ini adalah berdistribusi normal. Jadi ingat pada waktu kita harus itu ada parametrik dan non parametrik. Ya, silahkan Mas. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa setelah kita ini, bahwa apa sih yang harus kita sampaikan di dalam hipotesisnya. Pertanyaan Ibu, apakah di dalam sebuah apa itu penelitian, gitu ya, penelitian apakah itu penelitian tesis, apa disertasi, apa skripsi, apakah semuanya harus menggunakan hipotesis? Sudah dapat metodologi kan? Ya, apakah semuanya harus berhipotesis? Kira-kira apa Mas dan Mbak? Berhipotesis kah? Ya. Ada pendapat yang lain? Apakah semuanya harus menggunakan hipotesis? Kalau di petunjuknya mesti iya, hipotesis, gitu kan? Gitu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak, gitu. Ada? Apakah semuanya harus menggunakan hipotesis? Kalau Ibu setuju enggak? Ya. Kenapa? Karena kita kalau kita untuk melakukan penelitian, kita harus mempunyai apa? Kalau umpamanya Mas dan Mbak ditanya gini, pas lagi mau ujian itu toh, tesis, sebetulnya ada masalah apa sih? Gitu. Nah, kita harus berangkat dari suatu masalah. Nah, bagaimana kita merumuskan di dalam dengan menggunakan pertanyaan penelitian itu sudah boleh. Jadi tidak usah menggunakan hipotesis.
Kadang seolah-olah kadang-kadang kita kan harus dipaksakan harus ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Pernyataan, ya kan? Pernyataan yang dia tuh dibuktikan kebenarannya, maka dia butuh statistik, butuh alat uji. Tapi sebetulnya kalau kita di perumusan masalah dengan menggunakan pertanyaan penelitian itu sudah sama. Itu sudah bagaimana kita melakukan sebuah penelitian dari pertanyaan penelitian yang harus sepadan atau yang harus sama, itu kan tujuan. Antara perumusan dan tujuan itu harus klop. Nah, tujuan itu untuk mencapai tujuan kan butuh metode. Nah, apa metode itu yang suruh membuktikan kebenaran dari perumusan itu? Nah, itu kita butuh alat, salah satunya adalah statistik. Tidak semuanya harus pakai statistik. Itu boleh. Ya, bagaimana untuk menuju? Nah, karena pada waktu kita harus membuat abstrak, itu kan muncul, ya. Metode apa sih yang gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi jangan, ini pernah terjadi Mas dan Mbak, pas ujian gitu tesis ditanya, ada masalah apa sih Pak? Gitu ya. Dia jawabnya, sebetulnya tidak ada masalah. Wah, yang pembimbingnya malah malah bengok-bengok gini, "Loh gimana toh Pak? Kalau sudah nggak ada masalah ya nggak usah dilakukan, sudah berarti selesai ya." Gitu, malah gitu. Jadi kita harus walaupun ini maaf ya, walaupun kadang-kadang sebetulnya nggak ada masalah, tapi kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Ya, harus berangkat dari suatu permasalahan. Jadi sebetulnya kita tidak usah mengatakan tujuan, itu sudah kelihatan. Ya, perumusan masalah apa sih yang ingin kita capai? Nah, itu benang merahnya ada di kesimpulan. Kesimpulan itu bukan ringkasan. Jangan lupa ya, kalau apa itu kesimpulan itu jangan membuat ringkasan. Beda. Kesimpulan misalkan dari tujuan, maka di sini butuh metode, salah satunya adalah menggunakan statistik, itu saja sih. Statistik itu perannya di situ, ya. Nah, hipotesa ini kalau kita bicara tentang uji beda, berarti kita punya berapa kelompok. Katakanlah kita untuk H0 mesti dia sama dengan lawannya, mesti tidak sama. Katakanlah ini sampai kelompok yang ke K. Ya, jadi apakah itu kita akan menggunakan apa yang jelas bahwa ini adalah differences, uji beda, ya. Jadi kalau kita ke ANOVA-nya. Kemudian untuk yang, nah ini adalah contoh mungkin kecil tapi bisa menginspirasi kita bahwa katakanlah ini ada kelas statistik, ya. Ya, di mana di sini yang terdiri dari apa itu akan ditentukan bahwa ada mahasiswa katanya yang duduk di depan, tengah, dan belakang. Ya, akan dilakukan tes di mana di situ apakah ada perbedaan antara yang duduk di depan, tengah, belakang. Yang intinya seperti itu. Ya, bagaimana kita lihat kemudian dilakukan tes. Ya, berarti kita kan punya untuk hipotesisnya H0-nya mesti ini. Jadi mu F itu front tadi, mu middle, jadi yang di tengah, kemudian yang di belakang. Nah, kalau H1-nya, H alternatifnya berarti berlawanan, berarti tidak sama. Nah, sebagai contoh ini, jadi kalau kita mempunyai katakanlah ini hasil sebuah tes gitu ya, untuk yang ada di depan, ini ada sekian, ini nilai-nilainya. Yang ada di tengah ini, yang ada di belakang ini. Sebetulnya yang ingin kita lihat apakah ada perbedaan di antara ini. Kan kalian kalau mempunyai penelitian ini kan tidak hanya, mungkin ini kan ini contoh sederhana. Kalau kalian mau ganti menjadi adalah itu merupakan uji lab, ya, uji lab dari 1, 2, 3 itu sama. Maksudnya apa inspirasinya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dari data ini kemudian kita hitung sebetulnya
Nah, di dalam statistik, di SPSS itu mau melihat ini ya, mulai dari berapa jumlahnya ya yang ada di front, middle, dan back di sini sangat-sangat mudah, tinggal diklik ya. Jadi kemudian rata-ratanya, standar deviasi, dan variannya. Nah, ini semua tinggal kita masukkan di SPSS, tapi dengan catatan data itu tadi, manajemennya benar ya. Nah, kemudian berikutnya, kemudian di dalam itu dengan variasi, maka di sini ada variation is sum of the square of the deviation between a value and mean of the value. Jadi nanti ada yang di dalam ini ya, bukan ini yang bawahnya nanti ya, itu ada yang namanya sum of square terhadap di sini tadi maka disingkat di sini SS ya. Ada variabel parentesis sebagai SSB sum square between ini adalah atau sum square within ya. Nanti bagaimana cara menghitungnya yang jelas bahwa kita ingin menghitung ini tadi ya dengan melihat ditambah lagi nanti satu adalah sum of square total. Ibu tampilkan dulu aja yang apa itu grafiknya, tabelnya. Nah ini ya yang dimaksud bagaimana ini semua nanti di dalam SPSS sudah keluar. Ya, jadi bacanya ini adalah sum square between, sum square within, sum square total. Berapa sih nilai cara menghitungnya? Ya, jadi nanti keterangannya sebetulnya itu. Ya, dari masing-masing ada sum square within, sum square. Nah, masing-masing itu akan dihitung. Kalau grand mean berarti semua rata-rata dari nilai kelompok tadi. Jadi kan dibagi kelompok-kelompok. Nah, kalau secara keseluruhan ini adalah namanya grand mean ya. Rumusnya adalah ini aja double ini bar yang 2 ini dengan jumlahan I sama dengan ini menjadi ini. Ya, berarti N1 kali rata-rata X1 ditambah N2 kali X2 dan seterusnya sampai yang ke K dibagi dengan apa N1 ditambah N2 sampai yang ke NK. Ini teorinya ya. Nah, bagaimana kalau cara menghitung? Jadi kalau sudah ketemu tadi adalah grand mean, jadi sebagai contoh ini adalah ketemu 65,08 ya. Di sini cara menghitungnya adalah berarti kan ini N1 kali rata-ratanya, N2 kali rata-ratanya, kemudian jumlah masing-masing ya. Ketemunya ini maka 65,68 itu tadi grand mean. Nah, berikutnya adalah yang sum square between, sum square within. Jadi kalau ini between masih between ya. Ini secara umum rumusnya ini. Jadi kalau bacanya sigma dari I sama dengan 1 sampai K, NI dikali XI bar dikurang X double bar dikuadratkan. Kalau diurai seperti ini. Ya, enggak usah khawatir, gampang. Kalau di apa SPSS tinggal klik keluar semua. Ya. Nah, ini sebagai contoh ini ketemu ini ya, between ini. Nah, kemudian untuk berikutnya, nah ini bisa kalian menggunakan Minitab ini kan di sini Minitab, tapi Ibu gunakan SPSS saja yang tersedia. Ya, kemudian yang within. Nah, ini rumusnya ya. Nah, disitulah nanti kita akan ketemu beberapa nilai yang sudah dihitung. Ya, nanti bisa kita cocokkan gitu ya. Nah, itu menjadi ini. Jadi ada sum of square between, sum square within, dan total. Ini nilainya dimasukkan di sini. DF itu degree of freedom, MS itu mean square, kemudian distribusi F, dan ini adalah probabilitasnya. Berapa nilainya? Yang terakhir sebenarnya yang dibaca itu kan hanya di sini. Ya, jadi kita lihat dulu
bagaimana untuk mengisi. Nah, ini degree of freedom jadi DF. DF itu kenapa di sini 6-1 sebentar. DF 6-1 sebentar. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk menghitung masing-masing di kelompok itu, bahwa untuk karena dia di sini DF untuk yang kan ada DF yang pertama terhadap between itu tadi ya, terhadap between, DF between, DFB itu sama dengan 2. Kenapa? Karena ada 3 grup. Jadi K dikurangi 1 itu ini. Ya, kemudian untuk yang berikutnya di situ adalah sebentar, berarti ada DFB, DF within. Berarti di situ adalah ada N-nya adalah 6, 8, 7 ditambah 21. Ya, jadi nilai ini sebetulnya ini sampelnya 7, 9, 8. Berarti masing-masing berarti dikurangi N-K. Ya, masing-masing dikurangi 1 ini. Ya, maka jumlahnya 21. Nah, ini semua, ini kalau ini berarti N-1. Ini semua tuh untuk mengisi nih. Nah, ini. Ya, jadi kalau dirumus, ini itu adalah K-1. Kemudian kalau di within, itu N-K. Kalau di total, N-1. Nah, kemudian kita ketemu mean square. Ya, berarti ini dibagi ini dibagi ini, nanti ketemu ini sama ini. F itu ini dibagi ini. Nah, coba kita lihat. Ya, nah ini keterangannya sebenarnya di situ. Nah, ini yang tadi, yang mean square between, mean square within, dan mean square total. Ketemunya ini. Ya, nah kemudian kalau kita isikan, ya ini. Oh, ini dibagi ini dibagi. Yang agak susah tuh menghitungnya di sini sih. Kalau sudah sini gampang. Berarti nanti kalau F itu ini dibagi ini ketemu. Yang P itu sebetulnya melihat tabel. Bentar. Tabelnya. Oh, ini tadi yang untuk mengisi F-nya. Ya. Kemudian untuk mengisi, nah ini mengisi F. F itu ini dibagi ini. Ya, di situ ada keterangannya. Nah, kemudian untuk mengisi p-value bahwa di dalam tes F ya, untuk semua tes ini kita gunakan dengan ada apa ini p-value ya, dengan area tes yang di rumusnya adalah P dalam kurung F2,21 lebih besar dari hitungan. Nah, maka katakanlah P-nya ketemu ini. Jadi nanti Mas dan Mbak enggak usah risau ya, di SPSS ini sudah langsung bisa ketemu tadi P-nya berapa gitu ya. Kalau di dalam uraian tadi kan ketemu ini. Coba kita lihat. Nah, di sini ini tuh sudah tersedia semua. Jadi nggak usah khawatir ya untuk menghitung ini. Nah, bagaimana untuk melihat tesnya tadi? Karena kita signifikansi levelnya menggunakan 0,05, berarti kalau 0,09 berarti kan di bawah ini. Berarti dia signifikan. Kalau signifikan berarti dia ada perbedaan apa itu tadi tempat duduknya ya. Apakah dia akan berbeda dari hasil uji tesnya? Ternyata karena P-nya di bawah 0,05, maka di sini adalah dia signifikan. Itu adalah terjadi perbedaan. Ya, maka hipotesa dari hal tersebut, maka di sini we reject that ya. Berarti di situ terjadi perbedaan gitu. Nah, bagaimana kalau ya dari dengan confident interval, nah kemarin Ibu sudah ngajarin yang confident interval ya, tapi tidak masalah. Jadi umpamanya gini, yang penting bagaimana kita ini nih.
Ini kan yang kita harus entry di SPSS. Ya, bagaimana menghitung ini supaya kita bisa melihat nilai-nilai tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menentukan ada berapa variabel dulu. Kalau kita punya data semacam ini ada berapa variabel? Tiga, ada yang lain? Ini ada berapa variabel? Kalau Ibu ingin memasukkan di dalam SPSS ini, ya, ada berapa variabel? Kan kita harus tahu. Sudah tahu toh variabel apa? Itu. Ini ada berapa variabel? Supaya nanti hasilnya seperti dalam hitungan ini tadi, ya. Berapa nilai ini? Kemudian yang terutama yang ini nanti. Ibu cuma ingin ngajari perhitungan itu di dalam ini. Nah, nanti P-nya juga udah ketemu. Mana tadi? Nah, ini. Nanti akan ketemu semua nilai ini. Tapi kita harus benar dulu bagaimana mengentry data itu. Ada berapa variabel? Yo, biar nggak ngantuk. Mas bilang 3. Semua setuju itu 3? Kalau 2 apa dan apa? Saya kembali ke sini. Ya. Ada berapa variabel? 2. 2 yang 2 itu apa dan apa? Yuk, ada yang bilangan 1? Ayo, yakin dulu. Kalau kita kembali ke sini, mana ya? Ini berarti ini ya. Ini. Ya, kenalan. Nah, ini kan ada toh, yang tadi ada muncul ini, nih. Ya, variabelnya harus dikompare kan, dibandingkan, dikompare. Kemudian kalau kita punya data itu tadi, bagaimana supaya kita bisa memasukkan di dalam SPSS, itu adalah nanti hasilnya ada ini, ya, ada min, nanti harus benar. Kemudian nanti hasil yang ada di ini, ya, ini harus juga ketemu angka ini. Ya, sampai ini toh, sampai terakhir tadi ada P-nya. Nah, kita harus benar, ini harus ketemu. Ada berapa? Yang benar itu 2. Berarti apa dan? Kan tadi di sini kan ada variabel kategori, gitu kan? Dan kalau berarti di sini kan benar. Kan ada berapa grup? Kalau kita bicara ini kan untuk mengetes 3 or more population mean of equal. Berarti kan apakah ada kesamaan? Kalau t-test itu 2. Tetapi kalau analisa ovarian berarti lebih dari 2, berarti 3. Nah, yang pertama sebagai variabel data ini, mana sebentar, datanya mana? Oh, datanya di atas ya. Nah, ini datanya ya. Berarti kan sebagai variabel pertama itu yang kategori kan ini. Ya, dia sebagai kategori. Semua nilai ini itu adalah nilai. Gitu. Berarti nanti yang dependent list-nya ini kategorinya ini. Front, middle, back itu dia hanya sebagai kolom kelompok tadi.
Ya, dikategorikan. Nah, bagaimana cara mengentry di SPSS? Sudah pernah buka SPSS? Sudah ada? Caranya begini. Jadi bisa nah, nanti yang sini katakanlah mau kategori ya, apa di sini grup itu aja, grup itu berarti kita kan punya ada front, middle, back. Berarti kan ada 3. Kalau front katakanlah front itu 1, ya 1 1 1. Berarti semua nilai yang ini nilai. Nah, di SPSS kita punya ini variabelnya. Kemudian nanti kelompok yang front ditandai dengan 1. Gitu toh, sampai kemudian 2. Nilainya berapa? Ya, F2-nya ada berapa? Itu kemudian sampai ke kemudian yang ketiga. Ya, di sini berapa? Udah, pilih saja. Nanti kan ketemu. Sudah pernah mencoba untuk SPSS? Kita coba kalau mau ini biar sambil tidak ngantuk. Ya, kalau sebentar mana ini? Ibu sih kemarin data. Nah, Ibu buka aja. Terserah, mungkin Mbak dan Mas punya apa itu? Ini aja. Ini contoh yang apa tuh? Yang soal nomor 1. Jadi new aja. New. Ya, yang harus kita definisikan dulu ini. Oh, nanti Mbak dan Mas apa itu? Difoto ini dulu, datanya dulu. Biar bisa nanti untuk entry, ya. Kita foto dulu. Nanti dipakai untuk entry. Nanti kalau yang di latihan itu lebih gampang. Tinggal copy jebret gitu, masuk gitu udah jadi. Biasanya coba. Ya, berarti kita harus mendefinisikan dulu ini ya di SPSS. Yang pertama itu adalah, jadi kalau kita lihat bahwa di dalam memberikan nama itu tidak boleh ada spasi. Ya, jadi di sini katakanlah yang pertama adalah grup gitu ya. Grup. Kemudian yang kedua adalah nilai. Oh, berarti belum sebentar, belum ditampilin ya. Berarti tampilkan itu. Kemudian ini karena tidak ada desimalnya, ya, kemudian ini tidak ada desimalnya, dinolkan saja. Dan ini tidak ada. Nah, sudah tahu ini sudah jadi. Ini biarin aja numerik biar. Tapi kalau kita ingin memberikan sebuah nama, numerik ini bisa diganti alfabetik apa ya? Bentar, coba lihat. Oh, string ya, ya, string ya. Sudah itu. Nah, ini sudah. Kemudian kita kalau ingin memberikan label itu penjelasan dari ini boleh. Silakan. Nah, bagaimana kita memberikan value? Jadi kalau di situ yang pertama grup itu ingin memberikan sebuah keterangan, berarti namanya 1 ini, ya.
1 itu adalah front, katakanlah tadi. Ya, front, add. Kemudian 2, kita berikan tadi middle, add. Kemudian yang ketiga, 3 tadi apa? Back ya. Ini caranya, add. Ini adalah memberikan value, keterangan value di kategori. Gitu. Ya. Bisa lewat ini. Nanti kalau sudah ya, oke, kita keluar baru kita memberikan nilai-nilainya. Ya, sudah berarti kita ke sini. Ya, berarti kita ada berapa itu? Nilai untuk yang front ada berapa? Hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi grup yang 1 itu ada 7. Copy aja biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Peace. Itu ya. Nah, nilainya diisi pasangannya. Ini. Karena ini berapa? Ya, ada 82. Kemudian 83. 97. 93. 55. 67. 53. Itu ya. Kemudian untuk yang kedua ini ada berapa? Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti di sini 2. Saya copy 9 berarti nanti kopinya ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Kemudian nilainya berapa? 83. 83. 78. 68. 61. 77. 54. 69. 51. 63. Itu ya. Yang terakhir yang kelompok 3. Kelompok 3 berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 3-nya ada 8. Berarti kopi 8 berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Ya, kemudian nilainya berapa? Berarti berapa itu? 38, 38, 59, 59, habis itu berapa nih? 55, 55, 66, 45, 52, 52, 61. Nah, ini selesai ya? Nah, selesai kita simpan. S. S apa mau di itu? Data ANOVA.
Terserah kalau Masa Mbak mau pakai namanya apa. Nah, sebetulnya kalau kita sudah ini bisa kita tampilkan bahwa, apakah dia benar itu ke sini. Nah, ini kan sudah menjadi, apa tuh, tadi yang kelompok-kelompok itu dengan nilai yang ada ya. Nah, bagaimana syarat-syarat sebetulnya untuk me menguji apakah dia nanti parametrik dan non-parametrik, sebenarnya kan kita harus uji dulu kenormalannya, ya. Apakah kita tadi kalau sesuai dengan tadi yang secara teori, kita ingin melihat deskriptif statistiknya dulu boleh. Ya, kalau mau ke deskriptif statistik, ini ya. Kemudian kita masuk ke, nah nanti ketemunya kalau mau, ini rata-rata berarti ya nanti nilai ini, kalau grup kan tidak usah, ya. Di sini ada varian berapa sih, kalau mau, nah sebelah ini ada option, yang dipilih apa saja, mulai dari ada apakah min, standar deviasi, minimum maksimum, range kemarin kan antara minimum apa itu selisih antara minimum dan maksimum. Kemudian ada varian. Tinggal kita klik kalau ingin kita kita tampilkan. Minimum maksimumnya ada, standar error of means itu monggo kalau mau ditampilkan juga boleh. Kemudian juga distribusi kurtosis sama skewness yang kemarin Ibu jelasin apakah dia apa itu puncak dari distribusi itu berapa gitu ya. Tapi ini dulu coba yang di atas ini ya, continue. Yang dihasilkan kemudian oke. Nah, ini nah yang terlihat N-nya berarti kan dia apa itu jumlah green min-nya kalau ini. Ya kan semuanya N-nya jadi 24. Kalau ingin kita menampilkan per apa itu per kelompok ada N-nya berapa, nanti lewat yang analyze aja nanti apa itu yang di compare, min ya. Jadi di sini adalah range. Range itu adalah selisih nilai ini, minimum dan maksimumnya, temunya ini. Kemudian untuk min, tadi grand min-nya itu ini. Ya, tadi kan ketemu toh yang X double bar tadi. Ini. Kemudian untuk standar deviasinya. Standar deviasi itu varian kuadrat. Jadi standar deviasi itu akar dari varian. Ya, jadi kalau ini varian berarti ini dikuadratkan menjadi ini. Ya, kemudian kita kembali ke data lagi. Ke data lagi, kita ingin membandingkan sesuai tadi hasilnya ya. Jadi kita sebelum Ibu ke apa itu ke analyze yang compare min dulu aja sebentar. Compare min, ini compare min. Ya. Kemudian di bawah sendiri itu ada one way ANOVA. Nah, sekarang kita harus pandai-pandai untuk memasukkan dependent list itu tentunya nilai. Yang faktor adalah yang di grup ini. Nilai itu adalah untuk ini. Ya, grup adalah untuk faktor. Begitu. Kalau kita hanya ingin menampilkan hasil yang seperti tadi pada teorinya, berarti kita klik ini. Ya, one way. Nah, udah nemu tadi. Sama. Tadi kalau ngitung sendiri ini lama banget gitu ya. Nah, diklik itu sudah keluar semua. Jadi tidak usah khawatir. Ya, untuk bagaimana menghitung, tidak usah khawatir. Nilai berapapun, mau koma, ada koma berapapun, dia sangat sangat bisa. Nah, tadi kalau dalam hitungan tadi itu di apa namanya dibulatkan.
Nah, maka di F tadi, kenapa 2? Tadi karena kita mempunyai 3 kelompok, berarti yang pertama ini adalah K-1. Ini, berarti K-nya 3 dikurangi 1 berarti 2. Kemudian yang di sini, kenapa 21? N-K. Kalau N-nya tadi 24 dikurangi 3 berarti 21. Kemudian yang terakhir total ini adalah 23 itu adalah N-1. 24 kurang 1. Tadi yang sum mean square ya, di sini berarti ini dibagi ini, ketemu ini. Ini dibagi ini ketemu ini. F itu adalah ini dibagi ini ketemu ini. Ya, kemudian yang signifikansi kalau tadi dibandingkan dengan tabel, kalau ini langsung P yang tadi itu sudah keluar. Ya, enggak usah kepikiran yang sini, gampang. Nah, ini itu hasil yang hanya apakah ada perbedaan. Nah, berikutnya itu bisa kita melihat, melihat di lanjutan itu. Jadi di analisis compare mean ini, ya, di sebelahnya tuh ada perintah-perintah. Ini ada post hoc, ada kontras, tapi kita belum belajar di sini. Kita ke ini aja, option, pilihan statistiknya. Nah, tadi kan berarti deskriptif ini berarti bisa per kelompok. Nah, kemudian bahwa tadi kan ada random itu ya, fixed and random ini efek. Jadi kalau di syaratnya tadi kan random, kemudian homogenitas varian, ini kita klik aja. Kita kalau mau melihat ini ya, deskriptif, nanti akan keluar. Nah, kemudian kita continue. Nah, setelah keluar ini, maka kita klik. Nah, ini sudah keluar. Ya, maka di situ muncul adanya, nah kalau ini keluar per, ada berapa sih N-nya tadi? Ya, per ininya keluar tadi kalau green mean, kalau total kan 24, maka greennya keluar. Ini masing-masing dari rata-rata bisa keluar semua. Ya, lewatnya sana, lewat ini apa tuh? Lewat yang analisa compare, ya. Kemudian di sini ada, nah ini hasilnya kan, Lieven test of statistik. Ini itu adalah untuk melihat homogenitas varian, ya. Tapi di mana di sini signifikansinya kan di bawah 0,05. Jadi yang dipakai pedoman itu alfa 0,05. Ini, ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin menguji, ya, silakan untuk konsep-konsep di dalam teori itu juga kita harus mikir bahwa yang akan kami gunakan untuk analisis data ini adalah apakah dia itu nanti difference atau relationship. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Ya, ini adalah ini. Itu untuk tes ANOVA. Nah, sebetulnya di dalam manajemen data itu kita sebetulnya butuh, kalau seandainya Mas dan Mbak itu ingin menampilkan data ini, kita kan nggak mungkin mau setiap ini ada berapa sih, umpamanya 82 itu ada berapa orang gitu ya. Kan agak susah mestinya panjang. Nah, bagaimana kalau ini dilakukan pengelompokan? Tinggal kalau Ibu ini melihat yang terkecil terbesarnya berapa sih tadi? Bentar. Tadi ya, yang terkecil dan terbesarnya berapa? Oh, yang atasnya. Oh, ada. Nilai min. Oh, ini nih. Ya. Minimal nilainya adalah yang kecil 38, yang tertinggi 97.
Jadi kalau ingin mengelompokkan katakanlah, oh yang di bawah 50 ya umpamanya, dia nanti bisa dikatakan lulus, tidak lulus atau bagaimana gitu ya. Ingin mengelompokkan katakanlah menjadi berapa kelompok? Mungkin yang di sini kalau di bawah 50 terus 50 ke 60 ya, di bawah 60 kali ya. Di bawah 60 berarti tidak lulus atau nilainya E atau apa? Kalau di bawah 60 E gitu ya. Kemudian di atas 60 sampai berapa? 80 itu baik apa ya? Banyak urutnya gitu ya. Ingin kita coba untuk mengelompokkan katakanlah berapa? Di bawah 5, di bawah lebih kecil 60 gitu ya. Kemudian yang 61 sampai 80 gitu. Kemudian 8 lebih besar 81 gitu. Mau 3 kelompok aja lah. Ini kira-kira gitu. Cuman Ibu ingin ngajari bagaimana untuk cara mengelompokkan ini. Berarti kelompok yang satu ini 1, 2, 3. Nanti di dalam SPSS-nya kita mengatakan ini. Nah, nanti kalau mau diberikan keterangan bahwa ini adalah mungkin 1 itu apa? Buruk apa ya? Kurang baik apa? Terus kemudian ini cukup, ini baik, itu juga boleh berikan keterangan katakanlah di sini kayak kurang, itu aja. Kemudian yang ini kedua cukup, kemudian yang ketiga baik. Nah, caranya ini artinya kalau Mbak dan Mas itu membuat apa itu melakukan penelitian dengan mengelompokkan data tidak langsung dibuat kelas. Ya, aslinya saja nanti biar mendapatkan nilai min yang sebenarnya. Kalau kita sudah kelompokkan ini kan nggak bisa. Ya, jadi bagaimana mengelompokkan data ini? Coba kita ke data lagi. Ke data lagi ini. Kita coba kita kelompokkan berarti ke transform. Ya, transform. Kemudian apa? Recruit into, pilih yang difference. Recruit into difference, biar kita membuat variabel baru. Recruit into difference. Ya, yang akan kita rekrut apa? Berarti nilai. Ya, ini. Nah, mau diberi nama apa? Nah, dia ditanya di situ. Katakanlah tambahin aja rekrut ya, tambah IR gitu aja rawis. Ya, R nilai. Supaya untuk membedakan aja sih. Ya, kemudian change. Ya. Kemudian kita ke all and belum ya. All and new value betul ya. Ke ini. Nah, kalau dia lebih kecil, kita masuk ke ini. Range lowest. Ya. Berarti berapa? Berarti kita masukkan ini 60. Gitu. 60. Kemudian value-nya berapa? 1. Itu dong, ini kan ini kita kodein jadi 1. Add. Gitu. Ya. Kemudian yang dia antara, berarti kita menggunakan yang range. Ini. Ya. Range berarti 61 through 80. Gitu. 80 atau 70? 80 ya. Wes nanti kalau variasi nilai kan nanti kalian yang bisa nyoba gitu ya. Nanti value-nya adalah 2 gitu. Add. Kemudian yang terakhir adalah yang lebih besar. Berarti di sini range highest. Berapa tuh? 81. Nah, ini. Continue. Sorry. Belum yang tadi. Ini tadi yang the highest berarti
81 itu ya. Ini 3 add ya, berarti sudah selesai continue. Nanti di sini akan ada tambah satu variabel R tadi. Ya, kita coba mana? Ya. Nah ini. Itu. Jadi dia akan tertampil ya. Nah, nanti kita bisa melihat nilai-nilai ini yang masuk pada kelompok-kelompok ini siapa saja. Maka di sini bisa jadi kalau ini mau dibetulin desimalnya kita kembali ke sini lagi ya. Berarti kita desimalnya nah gitu. Ya, berarti akan nah kemudian kalau ingin melihat ada berapa sih yang masuk kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Bisa kita lihat di ini, analyze frekuensi. Analyze frekuensinya mana? Deskriptif. Nah, deskriptif yang diambil frekuensi. Ya. Ada berapa persen nanti ya, R nilai. Masuk, sudah. Klik. Nah, jadi seandainya nanti Mas dan Mbak itu melakukan penelitian, ya, nanti akan mengatakan bahwa yang masuk di kelompok 1 berarti tadi yang lebih kecil dari 60 itu yang terbanyak. Berarti apa itu mayoritas dari mahasiswa mempunyai nilai di bawah 60 ya, itu sebanyak 10 orang dari 24 yang ada. Kan hampir setengah. Ya, ini persentasenya. Biasanya kalau deskriptifnya itu Mas dan Mbak menampilkan ini. Nah, bagaimana kalau yang nomor 1 ini akan diberikan keterangan? Ya bisa lewat yang tadi keterangannya di value ya, bahwa 1 itu menunjukkan lebih besar 60 lebih kecil dari 60. Kemudian yang 2 sesuai ini. Nah, kalau mau memberikan keterangan ini kurang, lebih baik ya nanti tergantung apakah 1, 2, 3 itu mau ditampilkan intervalnya atau keterangannya. Silakan, nggak apa-apa. Monggo dicoba. Jadi lewatnya adalah yang view tadi, ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk menampilkan di deskriptif. Ya, jadi kalau ingat bahwa untuk statistik deskriptif itu tidak boleh mengambil kesimpulan, tapi hanya menyampaikan saja kondisinya. Ya, seperti ini kalau ingin dikatakan bahwa mayoritas yang mempunyai nilai di bawah 60 ada 10 mahasiswa katakanlah gitu ya, dari 24 siswa, dari 24 mahasiswa yang ada. Maka di situ yang terjadi adalah 41,7%. Kita bisa ngomong gitu. Ya. Ini adalah biasanya yang untuk menampilkan di apa itu deskriptif saja. Nah, kemudian untuk ini sudah ya. Kalau mau membuat apa itu gambarnya atau grafiknya boleh sih. Bentar, di sini mana ya grafiknya? Nah, ini ada graf. Sebentar. Oh, deskriptif statistik. Di atas ya. Masih di screen ini. Frekuensi. Ini chart. Nah, boleh kan? Chart. Nah, kalau ini kan berarti mau pakai yang pie atau histogram atau ini. Coba pie aja ya. Yang bundar. Oke. Kalau sudah biasa bermain di sini sih gampang lah ini. Gitu. Ya. Ini ada keterangannya. Soalnya 1 ini bisa diberikan keterangan di penjelasannya tadi. Ya, ini kalau deskriptifnya sudah cukup.
Kemudian tadi untuk manajemen data sudah. Sekarang yang Ibu belum tadi adalah terkait dengan, distribusi normal. Ya, kita coba untuk ke distribusi normal. Tadi mana datanya ini? Ya. Jadi kalau kita mau yang kita gunakan bukan yang sudah kita rekrut ya, yang asli. Jadi untuk melihat distribusi normal, gunakan non-parametric, jadi analyze, non-parametric test, ya. Kemudian ini, one sampel KS, bentar, non-parametric mana tadi? One sampel non-parametric, one sampel KS. Ya, yang dites apa ini kan ada toh tes distribusi normal yang kita apa itu klik. Maka yang kita masukkan juga nilai. Nah, itu ya. Kemudian nilai. Oke. Nah, yang dibaca mana? Yang dibaca ini hasil signifikan tutil. Berarti ya yang kemarin distribusi kanan dan kiri. Nah, kalau di sini adalah di atas 0,05, berarti dia berdistribusi normal. Ini yang dibaca di sini. Nah, bagaimana cara yang baca di atas? Bahwa di sini ada means, ya, berarti rata-ratanya tadi kan ketemu ini grand mean ketemunya. Ya, kemudian standar deviasi, tadi juga secara keseluruhan. Kemudian absolut, absolut ini 122 ya. Di sini ada positif negatif. Jadi kalau kita sudah ketemu ini, mean ini ya. Nah, most extreme differences. Jadi kalau absolut di sini terhadap rata-ratanya semuanya tuh bedanya ini. Kalau yang ini adalah untuk yang dia beda positif, kalau yang di sini adalah beda negatifnya, gitu ya. Tapi yang biasanya untuk mengetes apa tuh distribusi normal yang dibaca cukup ini. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa kondisi datanya adalah normal. Itu ini yang dilihat ini. Itu ya. Terus apa meneh ya? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ANOVA. Kemudian apa ya lagi ya? Ini sudah sebenarnya untuk manajemen data ini banyak sebetulnya yang ingin katakanlah di situ untuk kalau untuk menghitung berarti compute. Ya, di atas itu compute variabel ya, itu yang juga sering digunakan. Ya, jadi itu. Kemudian untuk sudah ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi yang kaitannya dengan t-test ya. Kalau cuman ini tadi kan signifikan gitu ya. Ini signifikan dari tiga kelompok yang ada. Sebetulnya dari ketiga ini terjadi perbedaan. Perbedaan itu tidak selalu dimulai untuk yang umpamanya di situ tadi adalah depan, tengah, belakang gitu ya. Urutannya tidak selalu itu. Di dalam SPSS ini di situ ada yang dinamakan post hoc ya. Sebentar, saya lihat dulu. Analyze, masih ke situ dulu. Tadi belum semuanya. Compare mean, one way ANOVA masih tetap ini nih. Ada post hoc. Ya. Post hoc itu yang kita pilih. Nah, ini kan ada tahu signifikansi level dia tetap 0,05 dalam kondisi standar. Ini kita gunakan 2K, di mana di situ tuh untuk melihat apa itu perubahan, perbedaan urutan. Kan tidak selalu dimulai dari depan dulu,
kemudian tengah, baru belakang. Tapi perbedaan itu bisa saja dimulai apakah dari tengah atau belakang itu dengan menggunakan uji tuke ini. Ya, uji tuke kita cobakan coba. Tuke. Yang kita pakai nilai ya. Oke. Nah, yang penting sebetulnya Mbak sama Mas itu membaca ini. Kalau entry-nya udah benar, itu nggak masalah. Jadi kalau kita lihat, yang terakhir urutannya ini justru dimulai dari belakang dulu, tengah, baru depan. Ini di sini, grup itu. Ya, tidak kalau kita walaupun kita masukkan depan, tengah, belakang ternyata dari belakang, tengah, baru depan. Nah, hal itu juga bisa kalau kemarin Ibu menjelaskan ada confident interval, ini. Jadi yang tertera di sini, jadi ada lower, ada upper. Berarti nilai terkecil ya di antara rata-rata min itu ada di posisi terkecilnya ini, terbesarnya ini. Ya. Di mana di situ katakanlah di sini ada front terhadap middle, front terhadap back, ya. Kemudian di sini middle terhadap front, middle terhadap back, kemudian yang di bawah juga gitu, back terhadap front, kemudian juga terhadap middle. Nah ini. Jadi di sini itu menunjukkan mean difference. Jadi nilai ini posisinya ada di antara ini terkecil, ini terbesar. Jadi kalau Mas dan Mbak ingat bahwa kemarin Ibu menerangkan interval kepercayaan ya ini, ya itu posisinya gitu. Ya tetap terhadap apakah dia urutannya bagaimana, harusnya urutannya kan ini. Tapi di grupnya yang terjadi adalah dimulai dari belakang dulu. Ya, kalau mau teorinya ini agak apa itu panjang, tapi yang cukup ini saja yang Ibu sampaikan. Nah, di mana kalau kita lihat yang mempunyai signifikan, yang bersignifikan itu ini aja tidak signifikan, ini tidak, ini 10%. Jadi cuman ini, jadi front terhadap back, jadi ya ini pun yang di sini juga sama. Nah itu yang signifikan itu, yang lainnya tidak signifikan. Itu kalau cuma 2. Ya, tapi kalau secara utuh dia signifikan. Nah ini. Ya, itu. Itu apalagi ya yang terkait dengan masih analisa varian itu. Terus monggo lho Pak kalau sudah dijemput travel. Sudah dijemput travel kesian nanti ditinggal. Oke. Ya, ini. Jadi itu yang konsep-konsep pada uji beda. Ini banyak digunakan ya, terus terang saja. Kemudian kalau kemarin belum mencoba untuk yang mungkin ada pertanyaan boleh? Mana? Yang di bawah? Oh, iya. Belum kan? Itu tadi yang pakai uji tuki ya, yang kosong. Ya, jadi ini Mas, jadi kalau kita lihat biasanya yang di atas nilainya 1, bentar, ini juga subset for alpha dengan ini toh, berarti ada 2 kelompok ini. Berarti kalau kita perhatikan, berarti back terhadap middle, ini kan back terhadap mana? Ini back terhadap middle ya, ini dengan N ini, ya jadi ada 1, 2, ya kemudian di sini adalah middle front, ini karena semuanya kan di atas 1, berarti ada kelompok-kelompok ini yang
biasanya dibaca urutannya ini. Jadi harusnya kalau kita memulai dari yang front dulu, berarti kan front, middle, back. Tapi ternyata apa itu di situ dimulai dari back dulu. Itu urutannya, perbedaan, gitu. Ya, itu yang kita pakai. Kemudian apalagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, gitu ya. Oh ya, sebentar. Berarti mana tadi? Sudah ada MS. Ya, oke. Ini ya, berarti di reset hadir. Nah, itu ya. Sudah semuanya sudah? Sudah, oke. Ya, sudah 17. Ada lagi yang terkait dengan apa itu? Ini berarti udah enggak. Ya, itu. Nah, kemudian kemarin sudah dapat file yang untuk latihan? Oh, belum. Oh, sebentar. Sebentar. Ibu ingin mengajari kalau di situ ada bagaimana menghitungnya gitu. Nanti kalau punya ini nih yang ini sebentar. Latih start ini. Ini tuh dari dulu Ibu sering apa itu ada soal-soal kemudian Ibu apa ini sudah tertampil ini. Nah, kemarin belum ya. Ini sudah dikasih Mas Sastomo apa enggak? Oh, belum dikasih. Nah, ini sebetulnya itu bisa untuk latihan, ya. Kalau kita punya kasus ini, ya, bagaimana untuk melakukan apa itu perhitungan dengan menggunakan SPSS, sebetulnya gitu. Nah, ini sudah dibuat Ibu dengan per sel, dengan harapan masuk SPSS tinggal copy draft gitu, nggak usah entry, ya, itu lebih gampang. Jadi, oh ini saya kirim ke siapa? Mas siapa? Ke Mas? Bentar, bentar. Saya kirim ini aja. Sekarang juga boleh. Jadi biar nanti dikirim ke grup ya. Grupnya. Belum juga? Loh, Mas. Belum. Ah, wong kemarin yang pas itu apa itu? Ya udah nanti Mbak sini Ibu kirimin ya. Nanti kalau pas itu. Yang apa itu siang itu kan sudah tak kasih. Maksudnya siang tak kasih Pak Astomo dengan harapan udah kamu minta Pak Astomo. Lah itu yang dikirim juga ke yang malam gitu loh maksudnya. Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini dulu supaya kita bisa latihan dulu ya. Yang ini dulu sebentar. Biar kita bisa latihan dulu. Oh ini nggak usah entry kok. Nanti eh bentar. Tumpuk-tumpuk ya. Bentar. Ke Wis nggak apa-apa nanti ini. Biar bisa untuk latihan dulu. Nah, Mas, kelompoknya nomornya berapa, Mas? Yang mana, Mas? Ini? Coba. Ini yang ini, Mbak? Yang belakangnya berapa? Ah, ini ya. Berarti kita plus dokumen latih start. Latih start. Ah, ini. Nah, kita dikirim, Mbak, teman-teman. Yang lain nanti. Itu ya. Ya, yang lain-lain
Ya. Monggo, monggo Mas. Nggih. Nggih, monggo. Atas-atas selamat jalan. Nggih. Abot-abote jauh ya sekolahnya. Itu. Ya. Itu ada beberapa soal, sudah bisa itu. Mau yang mencoba nomor berapa? Nomor 1 ya. Kalau nomor 1 ini ya coba ini soal tahun 2002. Ini tahun ke berapa itu? Ya kita sudah mencoba Januari 2002 itu sejak berdirinya MIL itu tahun berapa ya? 2000-an ya. Ya, itu ya. Kalau kalau ini ada berapa variabel? Nah, gitu cara entry-nya. Berarti nanti yang kita pakai ini adalah ada berapa? Ini nomor saja, Mas. Maksudnya waktu ini nyambung, ya. Nggak apa-apa nanti langsung disambungkan, gitu. Ya, berarti yang harus kita buat itu kita nggak usah apa entry copy aja, plug gitu udah bisa. Ya, yang pertama kita harus membuat variabel ini adalah ada Y, ada X. Ini sebanyak waktunya adalah 20. Jadi 2 variabel saja X dan Y supaya kita nanti ke regresi. Saya kan belum mencoba. Ya, kita buka saja di SPSS. Ini berarti new ya, new data ya. Kemudian kita definisikan dulu yang sini. Berarti ada name-nya adalah Y. Itu toh. Yang satu X. Gitu. Kemudian desimalnya karena nggak ada, kita 0 saja. 0. Kemudian keterangannya apa? Kemudian yang label Y itu adalah CO2. Gitu. Kemudian yang di X itu adalah motor, pokoknya gitu ya. Tinggal keterangan. Gitu, pokoknya gitu ya. Ini sudah jadi. Berarti nanti ke sininya tinggal ngopi. Ngopi aja tadi yang ini di ngopi. Yang Y dulu boleh. Pokoknya tadi jajar enggak? Ini dulu ya. Terhadap kopi. Mana kopi-kopi ke ini gitu. Y dulu kan. Nanti sambung sebelahnya base. Nah, jadi kan nanti yang nyambung lagi yang data yang berikutnya. Ini kan ini. Nah, ini. Ya, kopi. Gak usah entry. Kopi. Terus. Kemudian yang X kita isi juga. Ke ini. Yang X berarti ini. Kopi. Ke X. Ya, terus habis itu kopi lagi. Tadi mana? Kok ke situ. Ini, yang ini. Kok semuanya. Kopi. Eh, ini.
Nah, udah jadi ya. Berarti save. Save-nya mau apa nih? Emisi gitu aja. Emisi data. Kalau mau emisi data. Ya, terserah kalau mau memberikan nama. Ya, gitu. Nah, kemudian kita tadi kan berarti regresi ya. Nah, sebetulnya sebelum kita melakukan analisis regresi, itu lakukan dulu distribusi normalnya. Itu dites tadi melalui statistik non-parametrik, kemudian one sampel KS, Kolmogorov Smirnov itu. Nah, kalau dia di atas hasilnya signifikan di bawah itu di atas 0,05 berarti dia adalah normal. Gitu. Ya. Namun kita coba dulu kita langsung kerjakan saja ya ke analyze regresi. Analyze regresi. Regression ya. Regression kemudian linear. Ya, ini ya. Kalau non linear beda lagi. Kita coba karena di situ kita punya ini linear. Kemudian di situ disediakan ada dependen. Berarti yang sebagai dependennya yang apa? Dependen, kemudian independen. Yang dependennya yang apa? CO2, betul. Yang lain paham? Itu kan sebetulnya meningkatnya CO2 yang diakibatkan banyaknya kendaraan bermotor kan? Berarti yang sebagai dependennya itu adalah CO2. CO2 ya masuk. Itu motornya berarti bisa jadi yang independennya itu masih punya kesempatan variabel-variabel yang lain. Sebetulnya kalau dia hanya satu, berarti yang hanya bisa kita pakai ya enter aja. Ini kan ada metode gitu ya. Di bawahnya itu diikutin. Ada apa itu? Enter, stepwise, remove, backward, forward. Nah, yang kalau dia adalah multiple regression yang dipakai kalau enter semua variabel masuk. Kalau yang di stepwise yang hanya berpengaruh saja dia yang masuk. Tapi karena kita hanya punya dependent variabelnya satu, independennya satu, berarti kita ke enter saja. Ya, metodenya udah ini saja kita nanti kalau mau pakai option dan sebentar ini dulu. Ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita jelasin bahwa di mana di sini metode yang kita gunakan enter. Ya, dependent variable CO2. Model summary-nya yang pertama ini model 1 ada R. R itu adalah korelasi. Ya. Di mana di sini ada A kecilnya. A kecil ini menunjukkan penjelasan yang di bawah ini. Prediktor konstan motor. Ya. Berarti kalau kita punya persamaan regresi itu adalah regresi itu umpamanya Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, konstan itu ini. Ya, kemudian yang mana itu dia variabel dependen itu ini. Gitu ya, ini independennya. Jadi kalau mau ditulis sudah keluar apa belum? Tapi yang nomor satu yang harus kita lihat bahwa R ini adalah korelasi. Berarti ada hubungan keeratan antara Z dan X.
ya sebesar itu. Nah, R² itu determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa model ini cocok ya, sesuai dengan signifikansi ini sebesar 94,2%. Yang 5,8% itu model itu dipengaruhi oleh yang lainnya. Gitu. Jadi kalau di sini ini lumayan kuat, berarti ada 94,2% yang berpengaruh, ya model itu cocok, ya hanya sebesar 5,8% itu di model itu dipengaruhi yang lain. Nah, hal itu bisa dilihat di sini, signifikansi. Nah, sebetulnya bagaimana menghitung ini hampir kayak ANOVA tadi. Ada sum of square regression, sum of square residual, sum of square. Ya, yang kemarin Ibu jelaskan di regresi ada SSR, SSE ini. Kemudian SSP. Nah, ini ketemunya ini. Nah, degree of freedom ya. Ini kenapa 1? Kan di situ hanya ada 2. X dan Y tadi yang kelompok, berarti K-1 berarti ketemunya 1 ya. Nah, kemudian untuk yang residual ini degree of freedom terhadap ini berarti N-K. Jadi kalau N-nya berapa tadi? N-nya 20? 20 dikurangi K2 berarti 18. Kemudian yang terhadap total berarti N-1. Begitu. Ini juga. Maka min square juga gitu. Ini udah mau habis waktunya. Bentar. Sudah lihat. Kalau ada yang bertanya, monggo loh ya. Ya, ini di sini. Kemudian, ya ini keterangannya, ini modelnya. Jadi yang dibaca di sini. Nah, bagaimana rumusan ini? Untuk melihat ini berarti persamaannya adalah berarti Y sama dengan apa itu? Y sama dengan minus ini. Minus 52 berapa atau 33 lah ya. Ditambah 1,557 ditambah 1,557 X. Jadi artinya dengan bertambahnya satu satuan X akan menambah beban sebesar ini. Jadi kenapa kalau dalam logikanya sebetulnya udara kan harus bersih gitu ya, tapi ini juga minus. Maka dengan bertambahnya satu satuan dari X, berarti katakanlah itu adalah motor atau mobil, ini sebesar ini akan berpengaruh, berarti kan di sini akan menambah ini. Gitu, ya, dari persamaan regresi ini yang dibaca adalah ini unstandardized coefficient for B. Nah ini. Biasanya yang dipakai ini. Jadi dependent variable CO2, kalau mau ditulis CO2 itu sama dengan minus 52,533 ditambah 1,557 motor. Nah, gitu. Persamaannya gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan parameter ini? Ternyata di sini setelah dites malah ini menggunakan uji T hitung ya. Dan signifikansinya apa? Berarti dia signifikan.
gitu ya. Di sini 0, 0 kan berarti di bawah 0,5. Nah, yang Ibu tadi mengatakan bahwa nanti kalau kamu ndandake itu orang lain suruh mengerjakan toh, seandainya dia tidak signifikan ini itu bisa dirubah. Ya saya klik gitu, ya sudah jadi diturunin atau jadi ini itu bisa. Ya maka lebih baik dikerjakan sendiri. Jadi kalau pas lagi apa itu habis ujian, "Loh kok bisa ini coba gini, ini ditambahkan." Oh, karena tidak normal, maka kita lakukan, transformasi, ya gitu-gitu ya. Sebetulnya di dalam transform ini banyak hal yang bisa kita lakukan seandainya data kan belum tentu data itu adalah oh Ibu banyak contoh sih, itu yang bisa kita tampilkan kemarin itu ya bersama sama teman dari kimia, itu gitu, eee, ini diapain, nah itu tadi dengan percobaan-percobaan itu tadi, ya. Jadi itu yang dengan menggunakan ANOVA, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan gitu ya, gitu. Ada yang bertanya sini? Sudah ya? Baik, tahu ya? Kalau Ibu sudah tahu tuh ayem. Berarti sudah sudah mengenal, ada yang bisa gitu, salah satu atau salah dua di dalam ini bisa ngajari koncone, gitu, ya. Kadang-kadang kalau cuman di dalam, apa itu, kadang-kadang online, makanya saya kepengen ketemu itu gitu. Ya kalau udah oke, masa punya mahasiswa nggak pernah ketemu, gitu ya. Jadi begitu itu dengan harapan dan jadwal itu yo bengi banget gitu loh, ya. Ini tadi Ibu tuh jadwal pertama tuh jam 7 loh, sampai habis kebetulan yang di permodelan ekologi, jadi di matematik itu ada modeling ekologi, itu kebetulan yang ngambil tuh 4 orang, harusnya 5, ya dibatalkan malah kebenaran saya bilang gitu, nanti kalau enggak saya pulangnya maghrib, terus habis itu ke sini lagi ya. Makanya saya kemarin itu kan belum belum berani janji gitu, ternyata yang itu batal ya malah saya beneran gitu, ya. Itu. Adakah yang lain yang ingin tanyakan? Sebetulnya yang belum itu yang chi-square sebetulnya, tapi insyaallah minggu depan lah. Di sini kan banyak ya, seperti ini. Nah, kalau ini kita harus pakai apa? Kalau kita punya ini dalam rangka proyek pembangunan berskala besar, kita baru di Semarang dilakukan pengukuran tingkat bising lingkungan sebagai konsekuensi pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran tingkat kebisingan ini merupakan usaha pemantauan lingkungan terhadap dampak yang diakibatkan oleh proyek tersebut. Dampak ini akan sangat dirasakan oleh permukiman penduduk, desa, daerah terdekat dengan lokasi proyek. Untuk itu dilakukan 4 lokasi sebagai berikut. Jadi ada lokasi A, lokasi B, lokasi D. Berarti kita menggunakan ini ya dengan interval waktu di situ 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kali ulangan ya. Apa sebetulnya hipotesanya itu tidak ada pengaruh perbedaan lokasi, jadi di kolom terhadap hasil pengukuran tingkat kebisingan. Berarti kita bisa ini, berarti kita menggunakan apa? Uji apa? Kalau kita menggunakan ini, soalnya gampang dipraktekkan. Wong ini saya ngopi jret gitu masuk udah jadi, nggak usah entry gitu. Berarti menggunakan apa? Berarti kalau dia terhadap kolom dan terhadap baris, berarti enggak lagi one way, tapi two way. Gitu. Nanti ada interaksi antar itu bisa ya. Jadi yang digunakan tetap menggunakan ANOVA gitu ya. Ini menggunakan ANOVA. Jadi kalau di dalam ini menggunakan ANOVA, itu hipotesanya itu kemudian kalau ini juga ANOVA kan sudah ditandain 1, 1, 2, 2, 3, 3 ini juga ANOVA, keempat malah kelima ya. Berarti kita punya oh berarti ada kekuatan ini. Jadi tergantung apa itu zat aditif ya, takaran zat aditif ya. Kemudian ini juga ini ada kontrol yang Ibu
katakan bahwa bagaimana kalau kita ini juga ANOVA lagi, ya. Kemudian ini juga, oh kalau ini ada satu ya 2, apa nih, mau ditanyain apa? Nilai R berapakah statistika model B yang menyatakan ditolak? Oh, ini berarti regresi, ya. Ikutin ini aja kalau mau dicoba dengan regresi Z1, Z2, viskositasnya. Berarti ini Z1, Z2. Itu ya. Kemudian namanya ingin membandingkan 3 jenis zat aditif itu tadi. Ya, kalau yang model-model begini berarti kita ANOVA. Begitu. Ya, itu kira-kira gitu. Nah, kalau biasanya kalau yang begini-begini dulu kita dapat data beneran gitu. Ya. Nah, ini dari Bu Tuti. Ya, udah lama udah kita bekerja bareng gitu ya untuk melihat ini bisa dipakai untuk data-data yang ada. Sebenarnya banyak kalau biasanya kalau mungkin Mbak dan Mas punya penelitian yang di instansinya, apalagi sekarang ini lagi melakukan penelitian gitu ya, silakan datanya dibawa. Kalau mau dicoba untuk apa? Kalau saya punya ini ujinya apa? Sebetulnya tergantung dari perumusan masalahnya. Jangan kadang-kadang kita punya data banyak gitu ya. Mau melakukan, ini apa yang saya harus lakukan? Kan tidak semuanya harus kita uji. Yang hanya kebutuhan saja. Ya. Jadi kalau yang kita ada kebijakan apa. Kalau kemarin itu yang Mbak siapa itu menggunakan mau pakai SWOT, saya bilang ini Mbak, SWOT-nya nggak usah aja, saya bilang gitu. Kalau SWOT kan kadang-kadang subjektivitas agak tinggi. Ya, tapi kalau kita menggunakan apa itu untuk yang metode-metode eksak atau metode apa itu malah nggak masalah gitu. Ya. Itu masih ngantuk apa enggak? Kalau Ibu sih kalau ngomong terus nggak ngantuk. Ya. Mungkin juga sampai jam 9 aja deh. Kasihan. Kalau Ibu kalau ngomong terus ya nggak ngantuk. Ya, di sini tuh mungkin kalau kalian mencoba untuk di sini, ini kan banyak, ya. Silakan dicoba. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak mengerti, boleh bertanya pada Ibu. Gitu ya. Gitu. Ini kan sebetulnya semuanya itu masih dasar, masih metode. Jadi belum tingkat kebutuhan untuk nanti Mas dan Mbak untuk alat analisa. Biasanya kan nggak sesederhana ini. Pokoknya regresi linear, mesti multiple, nggak mungkin. Itu ya dari teori-teori yang multiple itu kan kadang-kadang ya menghitungnya secara manual ya susah. Tapi kalau kita sudah punya alat ya nggak bingung lah menurut Ibu. Ya, ada bantuan yang bisa kita lakukan ya. Mungkin itu saja. Ini dulu pas saya NPPK ya. Tekum. Ini tuh dulu tuh Ibu kan ngajarnya ya di S2 BWK, ya di S2 gitu lama-lama sekarang capek kalau semuanya ya. Mungkin itu dulu ada yang lain, kalau tidak ada ya kita akhiri saja. Selamat malam, terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kan Ibu sudah Terima kasih. rakitang sepisan gitu ketemu kan ya alhamdulillah sudah ketemu kalian semua. Jadi kalau saya ditanya, oh pas kebetulan loh sudah wisuda atau Mbak atau Mas gitu. Oh sudah wisuda biasanya gitu. Jadi kalau Ibu pesan kalau kalian